Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia ingin kamu kembali padanya. Cie. Biasanya kan kita sering banget nemuin tuh kayak tema-tema atau apapun lah, kita sering denger tentang dia yang ingin kembali padamu. Tapi sekarang beda, kita balik, dia ingin kamu kembali padanya. Berarti kalau dia ingin kamu kembali, berarti dia nggak mau action, nggak mau effort guys. Dia mau kamu yang balik tiba-tiba ke dia. Aku yang bikin tema, aku yang ketawa ya. Ya berarti kurang lebih kan kayak gitu kan, faktanya. Kalau seseorang ingin kamu kembali, berarti mungkin entah dia nggak mau effort, dia nggak mau action, pokoknya kamu aja yang balik sendiri gitu, tanpa dia harus mengemis-ngemis. Anyway, nanti kita lihat aja deh kayak gimana ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini, oke? Itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin kamu kembali padanya. Cie, pasti kalian kegeeran nih. Masa sih kak dia ingin aku yang kembali? Sumpah guys, aku senyum-senyum sendiri. Gimana kalian nih denger ininya, readingannya? Energi dia yang ingin kamu kembali padanya. Ke kamu seperti apa energinya? Udah mah nontonnya di weekend lagi. Bikin weekend kalian senyum-senyum sendiri nih ya. Aku ngerasa nih saat ini energi kalian kayak lebih santai ya, nggak yang baper-baper banget. Entah kalian memang ada masalah berat tapi kayak lebih ya udahlah gitu ya, di legowo era, lebih ke santai, sabar, menerima gitu ya apapun yang terjadi. Kayaknya sih gitu ya, bukan berarti kalian gak ada masalah. I know, people pasti manusia ada masalah. Cuma aku ngerasa kalian lebih nerima deh, energi kalian kayak gitu aku ngerasanya. Oke, kita cek energi kamu ke orang ini seperti apa. Kamu sering baper tentang dia. Saking bapernya kadang kamu tuh takut buat tahu tentang dia, buat kepoin dia. Ada rasa takut, atau ketika misalnya kamu kepoin dia, ada aja nih yang bikin kamu nanti hatinya deg-degan, baper, overthinking. Jadi kadang kamu takut buat mengetahui sebuah fakta tentang dia. Hati kamu tuh suka berdebar ya, nggak tahu nih, ada orang yang megang kayak dada gitu, berdebar atau baper apapun yang terkait tentang dia. Baper bisa yang baper lagi jatuh cinta, bisa juga baper yang deg-degan ya, karena ada sesuatu yang bikin kamu emosi atau kesal. Energi kamu ke dia, kamu agak-agak males sebenarnya sama orang ini. Tapi kayak masih ada selalu rasa pengen tahu tentang orang ini. Kamu juga energinya ke orang ini tuh bingung kadang. Kadang kamu juga suka berubah-ubah nih, nggak stabil. Kadang kamu kayak pengen, kadang males. Mungkin ada yang terjadi kali ya, jadi kamu kadang pengen, kadang enggak, kadang udahlah, tapi masih ada rasa, kan jadi serba salah kayaknya. Kamu ngerasa punya ikatan sama orang ini loh. Tuh, kamu sering galau, makanya masih suka kepoin dia, masih pengen tahu tentang orang ini. Sikap kamu mungkin berubah ya ke dia. Sikap kamu berubah, suka kepikiran, sedih, galau. Kamu berusaha tegas sama orang ini. Ada sesuatu yang bikin kamu patah hati atau sedih. Hubungannya nggak sesuai harapan menurut kamu. Kamu ngerasa berat buat jalanin hubungannya sama dia. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Di sini aku lihat kayak dia mau mengambil keputusan. Ada keputusan yang mau dia ambil ya, dan orang ini baper, udah baper dia ke kamu, makanya suka mantau kamu dari jauh. Kenapa dari jauh? Mungkin dia gengsi atau nggak mau action ya, jadi mantaunya dari jauh aja. Dia ngerasa kamu tuh ini beda dari yang lain.
Mixed feeling, dia juga campur aduk perasaannya ke kamu nih. Ada sesuatu yang pengen dia lakukan ke kamu. Mungkin di sini ada perbedaan usia ya. Dia tuh kelihatan kayak cuek, nggak peduli, nggak mau tahu tentang kamu. Tapi dari jauh dia suka mantau kamu. Dia melihat kamu dari sisi material things, kayak kamu udah mapan, ya, kayak udah stabil hidupnya. Ada seseorang yang diam-diam tuh kayak nungguin kamu. Dia sering tebar pesona loh ini, ya. Dia sering tebar pesona, sering caper, cari perhatian. Selalu ada keinginan buat menunjukkan diri ke kamu. Kalau dia tuh masih ada di sekitar kamu, still exist gitu ya. Nggak bener-bener jauh atau lupain kamu gitu aja. Sekarang kita masuk ke temanya, dia yang ingin kamu kembali padanya. Pertanyaannya adalah, emang kamu masih mau kembali ke dia? Aku tuh suka baca ya, kalian tuh kalau komen, maaf ya kak, aku udah gak mau balikan sama dia, tapi aku cuma sekedar kepo aja. Iya kan? Bener sih guys, kita kalau kembali ke orang toxic negatif tuh percuma kalau dia belum mau berubah. Akan mengulang hal yang sama terus-terusan, ya kan? Karena seseorang berubah itu kayak gak mungkin, impossible. Mau gak mau ya kita yang harus menerima dia apa adanya. Aduh, apa nggak capek? Dia yang ingin kamu kembali padanya tuh, dia tuh suka nyakitin tuh, lihat tuh. Masa kepala orang ini diinjak sih guys, diinjak-injak nih kartunya. Jadi dia sering banget kayak semena-mena ngeremehin kamu atau merendahkan kamu atau menyakiti kamu tanpa dia sadari sebenarnya dia tuh udah semena-mena ya, kayak ngerendahin kamu. Kamu selalu dalam keadaan terhimpit, terpojok, tersudutkan, selalu dalam posisi nggak enak dan kamu kayak nggak bisa berbuat apa-apa ke orang ini. Ada sesuatu yang orang ini ambil dari kamu, kebanyakan tentang materi, atau anggaplah dia kayak take benefit, kayak mengambil manfaat dari kamu, ya. Dan di sini agak stuck nih hubungannya, dia kayak nggak mau action, males, kayak ada yang digantung nih, aku lihatnya dari orang ini. Kamu udah keluar banyak nih. Keluar banyak tuh apa ya? Kayak dia ngambil sesuatu dari kamu atau kamu terlalu banyak effortnya tapi dia biasa aja. Pokoknya di sini adalah yang kamu keluarkan, pengorbanan atau effort apapun. Dia nih kayak itu tuh. Dua kepribadian. Dia di kamu beda, kalau lagi nggak ada kamu beda gitu loh. Misalnya dia di kamu tuh lovely banget, kayak wah sangat mengagung-agungkan kamu, tapi kalau nggak ada kamu di sosial media dia jadi player, seolah-olah nggak kenal kamu. Itu kan dua kepribadian yang beda ya. Ada orang kayak gitu, ada guys, bukan nggak ada. Dia tuh kayak fake atau pakai topeng, jadi dia kayak suka berubah-ubah nih. Ya, hari ini kayak dia pengen banget sama kamu, besok dia kayak nggak tahu nih kemana, hilang dari peredaran. Nah itu kan juga ya berubah-ubah. Pasti kalian ngerasain, coba kalian tanya ke diri kalian sendiri. Dia berubah-ubahnya soal apa? Tentang sikap karakter bisa juga ya. Apa lagi nih? Entah kamu atau dia nih yang suka ngebantu sesuatu di sini. Dia orangnya cukup sibuk, banyak yang dia kerjakan juga. Dan di sini ya orangnya suka makan. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku mau ngomong orangnya suka makan. Ada tubuhnya yang besar atau gemuk. Dia ngerasa cocoknya sama kamu nih. Beberapa dia ngerasa cocok sama kamu. Satu frekuensi lah ya. Bisa jadi dia seseorang yang berhubungan dalam bidang hukum pekerjaannya, tapi nggak semuanya sih. Dia orangnya sangat material things sekali, yang dia pikirin hal-hal duniawi ya. Mungkin baru-baru ini punya masalah sama kamu, atau hubungannya ada yang belum terlalu lama, tapi udah terlalu cepat kandas. Atau hubungannya terlalu satset, tapi akhirnya lepas gitu aja. Terlalu cepat dekat, terlalu cepat pacaran atau jadian, atau terlalu cepat terikat. Tapi akhirnya kandasnya juga cepat mungkin. Tapi ada juga yang tubuhnya kurus. Ini bisa jadi loh, ada dua orang, tapi yang lebih kuat energinya satu orang, yang badannya lebih gemuk. Kayaknya aku ngerasanya kayak gitu. Gimana kalian? Jadi anggaplah ada dua orang yang pengen kamu untuk balik ke mereka ya.
Dia yang ingin kamu kembali padanya. Dia yang ingin kamu kembali padanya. Dia yang rasa berat kalau untuk berjuang di hubungan ini. Kalian tuh ada aja gesekan-gesekan, drama-drama kecil, drama-drama besar. Kalian sedekat itu, tapi ada aja hal yang bikin kalian tiba-tiba ntar ngejauh atau ada masalah, berjeda atau break on off, apalah. Ada aja yang beda-beda bikin kalian itu berdebat. Kalian sering nih, misalnya lagi enak-enak, tiba-tiba ngobrol apa, jadi salah ngomong yang salah satunya bikin salah satunya emosi atau tantrum. Ada aja kayak gitu. Ya, ada aja yang bikin kesel. Ada aja yang bikin marah. Ntar akhirnya dari situ diam-diaman, silent treatment, sikapnya dingin, sama-sama ego. Gak ada yang dua-duanya kayak mencari duluan tuh gak ada. Karena ya itu sama-sama ego. Ngapain aku cari dia, orang dia yang salah kok. Ngapain aku cari dia, orang dia marah kok. Gak selesai-selesai. Ntar balik lagi, on off lagi. Ada aja yang bikin drama. Kamu sama dia sama energinya, ada perasaan, ada rasa sayang, ada ketertarikan juga. Sama-sama saling terikat, sama-sama on fire perasaannya tuh. Jadi aku yang capek jelasinnya. Energinya jangan-jangan kalian capek juga ya sama hubungan ini. Aku jelasinnya aja capek ya. Padahal bukan aku yang ngejalanin ya, tapi capek. Di sini ada yang masalah yang belum selesai antara kamu sama dia nih. Apa? Kenapa belum selesai? Ada yang gantung kan tadi aku bilang di awal, ya kan? Dan dia sering ngelamunin kamu, kayak poin kamu stuck. Ada gitu loh, sesuatu yang kayak pengen dia rencanain atau bikin strategi ke kamu. Tapi di sisi lain orang ini kayak mau move on juga. Galau sebenarnya antara mau udahan atau enggak mungkin ya. Ini bisa jadi seseorang dari masa lalu. Ya iyalah, kan temanya kan kamu kembali padanya. Berarti soal-soal kembali itu sesuatu dari masa lalu lah ya. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang kayak masih ingat nih memori tentang kalian dulunya. Kalian yang se-happy itu, seromantis itu, saling taking care satu sama lain. Dia sering nih kepoin kamu, stalking kamu nih di sosial media. Bisa jadi saat ini orang ini ya kayak ngediemin kamu atau silent treatment karena dia kebingungan sih harus gimana menghadapi kamu, harus gimana apa yang harus dia lakukan soal hubungan ini. Orangnya keras kepala ini, makanya kayak pride-nya tuh tinggi banget. Kalian berdealing sama seseorang yang egonya tinggi. Aduh, congrats ya. Dia yang ingin kamu kembali padanya. Dia yang ingin kamu kembali padanya. Dia itu cukup ahli dalam bidang atau profesi yang dia geluti saat ini. Expert lah bisa dibilang tuh, kan? Expertise. Ya. Punya talenta atau bakat. Intinya dia expert ahli dalam bidang yang dia geluti sekarang, profesi atau pekerjaannya dia. Dia seseorang yang multitasking. Dari awal aku bilang kan, dia banyak pekerjaan yang dia lakukan. Dan dia orangnya tuh suka hahi sana sini, punya banyak teman, social butterfly, suka nongkrong, main, bergaul. Dia aktif dalam sebuah pergaulan. Mungkin banyak yang suka juga sama dia dalam bergaul. Dia punya banyak teman lah istilahnya. Ya. Dan orangnya suka ini merawat diri, self love. Banyak hal yang dia dapatkan nih. Kamu bisa lihat banyak keberuntungan yang hadir ke dalam hidup dia dapat ini, dapat itu, achievement. Bisa dibilang hidup dia beruntung lah, banyak nih luck-nya di sini, fortune-nya tuh banyak.
apa ya, mungkin dia juga suka kalian saling support sih, bisa jadi nih dalam mencapai achievement goals, kalian saling support. Dia seseorang yang suka binatang, penyayang binatang, orangnya jujur sih sebenarnya, kayak apa adanya. Kau bisa lihat apa yang dia lakukan tuh ya tulus gitu loh maksudnya. Bisa jadi dia seseorang yang pernah menyakiti kamu, seperti aku bilang di awal nih. Di sini ada seseorang yang mau minta maaf, feeling guilty, merasa apa sih, kayak merasa bersalah, atau dia ingin mengakui sesuatu atau mengakui kesalahan atau mau minta maaf sama kamu, forgiveness. Nah kan ini relate sama yang tadi, banyak keberuntungan, blessing yang datang ke dalam hidupnya. Hidup dia tuh kayak bisa dibilang punya apa aja lah, everything mungkin ya. Dia mungkin juga religius. Hidup dia tuh kayak udah lengkap, komplit. Dia pernah menjanjikan sesuatu nih mungkin ke kamu. Menjanjikan itu nggak harus yang besar kayak oh aku bakal menikahi kamu, enggak. Bisa juga kayak oh aku bakalan ke tempat kamu ya, ketemu kamu, misalnya kalian LDR gitu ya. Oh aku bakalan samperin kamu ya, kayak gitu-gitu. Itu bisa juga kan, bisa dibilang janji kan. Mungkin dia pernah mengakui perasaannya, atau apa ya, pernah mengakui tentang perasaannya atau tentang isi hatinya. Hubungan kamu sama dia tuh ada hambatan ya guys ya. Apa ya, entah kamu yang merasa tercerahkan hadirnya dia ke dalam hidup kamu, atau dia yang ngerasa dapat pencerahan pas kenal dekat sama kamu. Ya benar, orangnya religius, suka berdoa atau suka mendoakan kamu. Orangnya penuh pengharapan, tipe-tipe yang banyak harapan-harapannya, atau suka manifesting kali. Orangnya cukup family man. Mungkin dia ngerasa kehilangan kamu, sedih, atau dia pernah kehilangan seseorang yang dia sayang. Orang ini kayak ada ini ya, sisi trauma kayaknya, patah hati atau trauma, pernah dikecewakan mungkin. Hubungan kamu sama dia udah berakhir mungkin. Udah berakhir atau udah selesai hubungannya ya. Tapi bisa aja kalau dia cari-cari kamu ya, mungkin kalau energinya makin dekat sama kamu, bisa aja dia pengen new beginning sama kamu sih. Dia orangnya tuh cuek ya, aku udah bilang dari awal, egonya tinggi, pride-nya tinggi. Makanya tipe orang yang gak mau mendengarkan omongan orang lain, gak mau dengerin kamu, gak mau diatur-atur, gak suka sama aturan. Mungkin orangnya agak-agak egois kali ya. Iya, ada sisi egoisnya sih, karena dia tipe yang gak mau dengerin apa kata orang, termasuk kamu bilang apa, agak susah buat dia dengerin apa kata orang. Dia yang ingin kamu kembali padanya. Nanti kita cek apa ya, kenapa dia ingin kamu kembali sama perasaannya kali ya. Nah dia tuh melihat kamu tuh kayak, apakah kamu tuh orang yang tepat buat dia, apakah kamu seseorang yang pantas diperjuangkan untuk menjadi life partnernya dia, gitu loh. Dia ngerasa kamu tuh seseorang yang worth it tuh buat ditunggu, worth waiting for. Iya, orang ini mungkin nungguin kamu sebenarnya, tapi lebih ke pasrah, karena di sini ada divine timing. Jadi artinya dia lebih ke nunggu aja kapan waktunya semesta mempertemukan kamu sama dia atau menyatukan kalian berdua. Dia tipe orang yang suka kebebasan, yang aku bilang tadi, pride-nya tinggi, gak suka diatur tuh. Free yourself, dia gak suka diatur. Masih suka bebas, kenal sana sini, tebar pesona sana sini mungkin juga. Tapi dia ngerasa sih, ketemu kamu ini kayak merasa kamu tuh standarnya dia, tipenya dia. Jadi dia ngerasa kayak udah ketemu sebenarnya sosok pasangan ideal itu mungkin ada di kamu. Sebenarnya dia udah merasakan itu, tapi ya nggak tahu nih ya gimana nya ke depannya. Dia nggak suka dikontrol and judgment tuh kan. Ini kayak kartu-kartu yang apa ya, kartu-kartu yang kayak punya hubungan serius ya. Apa dia kepikiran buat punya hubungan yang serius sama kamu ya, atau bisa juga ketika ketemu kamu dia langsung kepikiran punya hubungan yang serius, langsung kepikiran buat punya hubungan yang komit. Baru aku ngomong komitmen tuh aku langsung baca di sini komitmen.
kalau kamu bilang kayak, oh kak, mungkin kedepannya aku sama dia bisa tunangan, engagement, mungkin. Tapi aku nggak mau bilang kayak gitu, karena aku nggak mau kasih harapan kosong ke kalian. Jadi aku garis bawahi di sini adalah bisa aja waktu ketemu kamu, dia langsung kepikiran tuh, kayak kamu cocok deh dijadiin pasangan serius, life partnernya dia, misalnya untuk dijadikan istri atau suami. Ya pokoknya semacam itu dulu lah ya. Aku nggak akan bilang kedepannya kalian akan menikah atau enggak sama dia. Aku nggak mau kasih harapan ya, harapan yang akhirnya jadi harap-harap cemas tapi tidak terjadi ya. Nah di sini kamu sama dia hubungannya tuh sering flirting, menggoda, merayu satu sama lain ya, energinya gitu. Dan mungkin salah satunya ada yang punya anak, atau kamu sama dia pernah menikah terus punya anak, atau bisa juga orang ini tuh kayak agak-agak childish, kekanak-kanakan sifatnya, maunya tuh dimanja, diperhatiin, dan dia ngerasa kamu tuh bener-bener taking care, peduli sama dia. Di sini dia tetap optimis sih tentang hubungan kalian. Ada sesuatu mungkin yang mau dia tawarkan. Dia tetap positive thinking pikirannya sama hubungan ini. Ya tetap positive thinking dan percaya akan ada sesuatu hal baik dalam hubungannya sama kamu. Ini kartunya positif loh. Worth waiting for, stay optimist, engagement. What else? Apa ya tadi? Tuh, this could be the one. Ya positif, tapi aku bukannya nggak mau aku nggak mau juga sih ngomongnya yang terlalu berlebihan, nanti takutnya kalian berharap ya. Tapi kalau misalnya kalian berharap ya diafirmasi aja sih ya, semoga terjadi. Tapi kalau sama orang toksik kalau bisa jangan ya guys ya, nanti capek kalian ya. Perasaan dia ingin kamu kembali padanya. Aku tuh kalau perasaan aku pasti ambil kartunya banyak supaya kalian nggak penasaran ya. Nggak boleh pelit-pelit ya guys ya. Kalau reading itu nggak boleh pelit-pelit. Nggak lah, aku kan DPN, Dewan Perwakilan Netizen, jadi aku tahu apa yang kalian inginkan. Ya selebihnya emang aku nggak mau pelit aja sih. Perasaan dia ke kamu, perasaannya wow guys, ini positif banget. Dia kayak pengen berjuang ke kamu. Walaupun ada rasa kesel, marah di sini tuh, ada api-api guys. Api-api ya guys ya, bukan ini ya, bukan menyala gitu, bukan ya. Menyala kakakku gitu, bukan kayak gitu ya guys. Ini api-api ini menggambarkan seseorang yang kayak marah atau kesel sih yang aku tangkap energinya, bukan api-api wah sangat passion hasratnya ke kamu, bukan itu yang aku lihat, lebih ke marah atau kesel. Makanya dia kayak tunggu aja nih, kayak mau komunikasi sih tapi rasa amarahnya besar, dan dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh sulit banget gitu loh buat diusahakan, buat diperjuangkan. Ada sesuatu memang yang mau dia lakukan, tapi kebanyakan lebih ke nunggu. Aku lihat orangnya di sini bener sih, kayak mau maju atau approach, kayak ada sesuatu yang mau dia tawarkan ke kamu. Apalagi kalau dia ngerasa kamu tuh bawa warna baru dalam hidupnya. Tapi orang ini agak hati-hati sih, takut salah mungkin guys, takut salah action. Karena di sini ya ada sesuatu yang dia ngerasa kamu sama dia ada yang ini hubungannya gantung, belum selesai, ada unfinished business kali ya. Tapi aku takut kalau dia nyariin kamu nanti on off guys. Kalian jangan terlalu berharap dulu lah. Entah kenapa di readingan kali ini aku selalu pengen bilang kalian jangan terlalu berharap. Dari tadi kan aku bilang soal harap-harap cemas lah apalah. Jangan guys, jangan. Santai dulu aja ya. Take control your emotional, take control your feelings. Ya. It's good for you. Nah, di sini perasaannya ya. Kayak dia fokuskan kamu sih. Aduh Raisa gimana sih dibilang nggak boleh berharap, tapi omongan-omongannya nih yang manis-manis terus, tiba-tiba bilang dia fokuskan kamu. Gimana kamu nggak GR ya? Dari temanya aja udah bikin GR ya. Dia ingin kamu kembali padanya. Dia fokuskan kamu tuh. Iya, tuh kan ada seseorang yang kayak berharap tapi ngerasa ada jarak kamu sama dia. Wow, ini ada gambarnya lagi tuh. Gambar dari kartunya ini yang kayak seseorang berharap banget. Walaupun ya dia ngerasa kamu sama dia ada perbedaan sih.
Tuh, ada api-api. Nah, kalau api-api di sini baru nih ngerasa on fire, guys. Perasaannya tuh kayak ada passion, ada hasrat. Jadi ada ketertarikan fisik atau pengen ada sentuhan fisik sama kamu. Apalagi kalau mereka love language-nya itu physical touch. Duh, touchy-touchy. Iya, perasaannya pengen ketemu kali, guys. Ketemu tuh kalau udah ketemu ngapain? Ya nggak tahu deh ngapain. Perasaannya sih sebenarnya masih ada keraguan sama hubungan kalian. Apalagi kalau yang kalian sama-sama ego, sama-sama nggak mau action, sama-sama gengsi. Jadi dia makin ragu akan seperti apakah hubungan ini ke depannya. Karena dua-duanya sama-sama nggak mau action. Capek ya guys ya, kalian tuh capek sebenarnya kalau aku ngerasanya. Bukan nggak mau action, capek. Action buat seseorang yang nggak serius kan capek juga ya kan. Jadi kayak badut, ngerti gak badut? Kau berusaha untuk memperjuangkan hubungan kamu, tapi orang itu biasa-biasa aja. Sama aja kalian kayak badut, ya kan? Badut 2024 guys. Bentar lagi 2025. Tuh kan, ada lagi kartunya. Orang ini ragu karena dia ngerasa sebenarnya kamu sama dia aja tuh sekarang ada jarak. Ya kan, apalagi kalau ada ini orang ketiga. Kepikiran sih kepikiran tentang kamu sih. Cuma kalau aku lihat di sini belum ada yang kayak seseorang pengen action. Orang ini nggak baik-baik aja sih. Baper. Lagi baper-bapernya juga ke kamu. Jadi dia nggak baik-baik aja sebenarnya ya. Oke, the last time kita cek kenapa dia ingin kamu kembali padanya. Kenapa? Ini kayaknya udah 30 menitan guys. Tapi aku masih banyak ini ngambil kartunya ya. Terlalu baik si Dinda ini. Nah, kenapa dia ingin kamu kembali padanya? Karena dia tuh masih pengen tahu tentang kamu. Dia masih kepoin kamu tuh, stalking kamu, cari-cari tahu tentang kamu. Sebagian mereka masih pengen maintain komunikasi di antara kalian. Dia masih sering haluin kamu tuh. Halu tuh jadi kayak, oh seandainya kamu sama dia bersama, seandainya balikan, seandainya nanti menikah, dan lain-lain sebagainya. Ya, dia masih suka haluin kamu. Dia menganggap hubungan ini tuh hubungan yang positif. Dia menganggap kamu juga kayak bersinar. Atau dia menganggap kamu tuh bercahaya, dan kamu tuh kasih energi positif. Dan kamu juga mencerahkan hidupnya dia lah. Anggapnya kayak gitu. Pokoknya energi apapun terkait kamu tuh positif. Cie, matahari kamu tuh menyinari. Nah, di sini kenapa dia pengen kamu kembali padanya? Kamu tuh sabar, guys, katanya. Mungkin dia nggak nemuin sosok sabar, penyabar seperti kamu. Nah, tuh ya. Apa ya? Mungkin sama kamu dia ingin memulai new beginnings lebih ke step apa ya ibaratnya ya. Misalnya contoh kalian belum terlalu deket, pengennya jadian sama kamu. Tapi bisa aja dia pengen melangkah ke hubungan yang lebih serius. Anggaplah gini, dengan kamu dia tuh pengen punya hubungan yang lebih serius. Next step yang lebih serius lagi gitu loh. Mungkin sama yang lain dia biasa-biasa aja, nggak pengen punya hubungan yang serius. Makanya dari tadi tuh kan ada engagement, ada worth waiting for. Terus apalagi tuh tadi yang kartu-kartu bagus tadi itu yang pink-pink itu, pink love. Kenapa dia ingin kamu kembali padanya? Nah, kamu itu kayak seorang sosok ya. Sosok yang kayak udah stabil, mapan, cantik, ganteng. Packaging paket kamu tuh bagus nih kalau dilihat dari sini nih. Lihat ya, ini kartunya bagus banget, ada pelangi, ya kan? Terus bunga-bunga tuh kelihatan kayak ini queen yang cantik tuh, bener kan ini queen? Kayak cantik gitu ya. Terus kayak packagingnya tuh bagus, terus udah mapan, stabil. Finansial bagus, karir bagus misalnya. Jadi packaging kamu tuh oke. Matre dia ya guys ya. Nggak apa-apa ya. Pokoknya dia ngeliat kamu tuh bagus lah. Everything is okay all about you. Dan dia pengen ada sesuatu yang berubah di hubungan kalian. Kalau misalnya dulu nggak komunikasi, pengennya komunikasi. Dulu hubungannya gantung, pengennya hubungannya lebih jelas. Pokoknya pengen ada perubahan di hubungan kalian. In good way ya. Karena dia itu masih galauin kamu tuh, kayak anxiety, worry, overthinking mungkin tentang kamu. Jadi ya
Kalau kalian berjauhan, kamu nggak kembali, ya dia galau. Dia masih galauin kamu, ya. Dia berharap kayaknya ada komunikasi di antara kamu sama dia, karena aku lihat di sini ada seseorang yang suka ngeliatin atau masih memperhatikan live chat kalian ngobrolin apa, atau dia masih ingat nih hal-hal yang men-trigger kalian ribut. Kapan ya terakhir ribut? Terakhir ribut karena apa ya? Tuh dia masih keingatan itu. Dia masih mengingat hal yang membuat kamu sama dia mungkin berjauhan apa. Iya, ini kartu-kartu orang galau tuh guys, dia masih galauin kamu. Walaupun terkesan pasrah ya, adalah di dalam hatinya kayak dia berharap sama kamu nih. Beberapa merasa kamu itu menenangkan dia. Menenangkan tuh apa ya? Mungkin kamu membuat hidup dia stabil, kamu suka bantu dia. Ada masalah dinasehatin atau apa. Atau ya deket kamu dia tenang, rasa secure, aman, nyaman lah pokoknya deket kamu tuh ya. Kamu nggak nyesain mungkin ya guys ya. Kenapa dia ingin kamu kembali padanya? Ya dia masih kepikiran kamu sih. Masih kepikiran kamu. Ada seseorang yang kayak pengen tegas nih. Tegas ngapain ya? Siapa tahu ada suatu ketegasan yang mau dia lakukan ke kamu ya. Ya pokoknya itu deh guys, seperti itu ya. Udah nih, udah sampai di sini aja ya guys ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku mau bikin next video maksudnya guys. Oke, zodiak dia yang ingin kamu kembali padanya. Ini buat geng-geng yang masih halu tentang seseorang, pasti happy banget nih sama tema ini. Gak apa-apa guys, kita yang fun-fun aja ya, jangan dibawa sedih. Segala apapun yang baik dan kamu masih berharap, ya diafirmasi aja. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Ada zodiak Libra, Aries, Scorpio, Cancer, Taurus, Pisces, Virgo, Sagittarius, Aquarius. Inisial huruf dia. Kalian ada nggak sih kayak kepikiran, bosen deh lihat ini apa tampilan kartu zodiaknya sama inisial hurufnya? Terserah guys, kalau kalian bosen mungkin aku lebih bosen, tapi aku nggak mau pusing ya, hal-hal kecil kayak gini nggak usah dibawa pusing ya guys, kalian dengerin aja ya. Ada huruf inisial F, H, Z, P, B, M, I, N, D, S, E, Y, O, R, K, X, dan A. Yay, sudah selesai, finish. Thank you guys for watching. Happy weekend ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.